Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Aiti Gusti Pratiwi dengan NIM 43424111020. Jadi di sini saya akan menjawab soal asesmen tengah semester 2025. Nah, jadi di sini ada berikut soal nomor satu. Perhatikan dokumen berikut. Buatlah bentuk tidak normal atau abnormal face form dari dokumen di atas. Jadi di sini saya sudah bikin anormalnya melalui Excel. Terdapat di sini ada namanya anormal. Anormal itu berarti ada data duplikat atau data yang masih belum sempurna. Setelah saya bikin dari anormal ini, saya bikin ke dalam bentuk satu NF. Satu NF itu terdapat nomor, nama perusahaan, alamat perusahaan, kode supplier, nama supplier, tanggal, jatuh tempo, kode barang, nama barang, KTY, harga, jumlah, total faktur dengan secara lengkap dan rinci. Setelah dari saya bikin satu NF, saya bikin dua NF, yaitu terdapat tabel faktur, yang terdiri dari nomor, nama perusahaan, alamat perusahaan, kode supplier, tanggal jatuh tempo, kode barang, KTI, jumlah, dan total faktur. Adapun yaitu tabel supplier, nama supplier, tabel barang, kode barang, nama barang, harga. Dan berikut juga ada namanya tabel 3NF, tabel faktur, tabel supplier, dan tabel barang, dan tabel transaksi. Jadi setelah membuat ini, kita lakukan proses normalisasi dari tab 1NF dan sampai 3NF. Berikut yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu tunjukkan relasi antar tabel hasil dari proses normalisasi yang telah diperoleh. Jadi di sini saya sudah membikinkan normalisasi atau relasi tabelnya, yaitu terdapat tabel barang, tabel supplier, tabel transaksi, dan tabel faktur. Mau buka PHP localhost my adminnya. Sebentar. Oke. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu nama database-nya yaitu DB ATS teori PBD nomor satu. Karena saya sudah coba sebelum mulai, saya sudah mencobanya terlebih dahulu untuk membuat konsepnya. Oke, setelah berhasil membuat DBATS teori PBD nomor satu, lalu kita membuat tabel yang pertama, yaitu tabel faktur. Tabel faktur yang terdiri dari 6 kolom. Nah, jadi sini kan terdapat tabel faktur. Tabel faktur lalu kita isi sesuai dengan ada di relasi di sini, yaitu tabel faktur terdapat 6 kolom, yaitu nomor, nama perusahaan, alamat, tanggal, jatuh tempo, dan total faktur. Jadi kita ketik nomor, yaitu integer, panjangnya 11, langsung saja, yaitu primary key. Oke, kita kirim. Oke, setelah nomor, yaitu terdapat nama perusahaan, yaitu Varchar 255. Lalu ada alamat perusahaan, yaitu Varchar juga, 255 juga. Setelah nama perusahaan, alamat perusahaan, yaitu tanggal. Setelah tanggal, jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, ada pun total faktur. Terdapat yaitu alamat perusahaan, yaitu Varchar juga, 255. Tanggal itu kita pakai date. Jatuh tempo itu date juga. Kita kosong saja. Lalu ini integer panjangnya ya 20. Setelah kita bikin ini, kita coba simpan. Oke, tabel faktur sudah tersimpan. Lalu kita ke insert atau tambahkan. Jadi di sini kita lihat sesuai yang ada di Excel, yaitu tabel faktur. Yaitu terdapat nomor 998, nama perusahaan, kita copy. Oke, nama perusahaan, adapun alamat perusahaan,
tanggalnya 2001 bulan 2. Lalu jatuh temponya nominal. Lalu kita bikin di sini 779. Alamatnya sama, kita copy di atas. Maaf, nama perusahaannya. Lalu kita copy, lalu tanggalnya 2001 bulan 2, jatuh temponya, nominalnya. Lalu setelah itu kita kirim. Nah, jadi di sini berhasil masuk datanya. Lalu, setelah kita membuat tabel faktur, kita membuat tabel baru lagi, yaitu tabel barang. Jadi, di baru, kita tulis tabel barang. Tabel barang yaitu terdapat 3 kolom. Berarti kita kurangkan -1. Oke. Di sini terdapat, kita lihat dari tabel relasinya, kode barang, nama barang, dan harga. Kode barang, nama barang, harga. Oke, kode barang yaitu terdapat char, kita pemakai menggunakan char, eh, panjangnya 5, dan indeksnya primary key. Lalu ini varchar, ininya 255. Lalu harga, yaitu integer 10. Coba kita simpan. Oke, tabel barang sudah termasuk, lalu kita ketambahkan. Lalu kita insert dengan data yang sudah ada. Lalu kita tambahkan juga 1 kolom, karena perintah dari soal minimal ada 5 record data untuk DML. Oke, berarti di sini terdapat 1, 2. Jadi kita tambahkan menjadi 4. Oke, kode barang kita lihat di Excel A01. A01, nama barang Aceh. Oke, nominal. Maaf apabila ada suara. Oke, nominal. Lalu A02, kita buka kodenya barangnya. Oke, nominalnya 2 juta. Lalu di sini R01, rice cooker. Nominalnya 150. Lalu di sini saya sudah membuat contoh konsepnya R02. R02 ini kita tulis saja kompor sebagai contoh. Harga kompor kita bikin 300.000. Lalu kita kirim. Oke, telah berhasil. Dan ini hasil dari kode barang itu. Lalu, kita bikin tabel baru, yaitu tabel supplier yang ada sesuai di Raw IO ini, yang berisi kode supplier dan nama supplier. Kita bikin tabel supplier, ini 2, kode supplier, nama supplier.
char, varchar 5, 255, email dikirim. Coba sebentar. Oke, berhasil. Selanjutnya, lalu kita bisa insert atau tambahkan lagi data sesuai yang seperti kita lakukan sebelumnya, yaitu kita buka di kode supplier Excel, yaitu G02 S01. G02, yaitu Gobel Nustra, Gobel Nustra, lalu S01 Hitachi. Seharusnya kita bisa menambahkan satu row lagi. Kita coba. Jadi kita tambahin satu row. Di sini kita bikin, saya coba bikin K04. Yaitu kita bikin nama suppliernya Sucipto. Oke, lalu kita kirim. Oke, berhasil. Berarti di sini dijelajahi ada tabel nama supplier G02, K04, S01, Gobel Nusantara, Cipto, dan Hitachi. Oke, lalu kita bisa bikin tabel baru lagi, yaitu tabel transaksi. Kita bikin tabel transaksi, tambah kolom 2. Oke, kita bikin di sini ID transaksi, interjet, indeks primary key. Kita kirim. Maaf, sangat ribet ini. Baik, memiliki, lalu kita isi dengan nomor faktur dengan panjang integer 5, lalu kita isi dengan kode supplier, yaitu char panjangnya 5 juga, lalu kita isi dengan kode barang, dengan ininya juga 5, lalu panjangnya juga 5 kita bikin, lalu ini kita panjangnya 3, lalu kita isi jumlah panjang 20. Coba kita kirim, apakah berhasil? Yes, berhasil. Baik. Selanjutnya, lalu kita bisa ke tampilan hubungan. Tampilan hubungannya kita bisa bikin FK supplier, lalu kita tambahin kolom, kode supplier, basis datanya sesuai basis data, lalu kita bikin table supplier. Oke, lalu kita simpan. Nah, berhasil. Lalu setelah dari ini kita bikin FK-nya barang. Di sini kode barang, di sini tabel barang. Oke, baik kita simpan. Berhasil. Harusnya ini kita bikin FK faktur. Mohon maaf. Lalu kita bikin nomor faktur. Lalu kita bikin tabel faktur. Oke, lalu kita simpan. Oke, sudah berhasil tersimpan. Lalu kita bisa lihat di designer. Baik, kita buka DBITS. Kita buka designer. Oke, di sini sudah terdapat relasinya. Oke, baik walaupun bentuknya tidak terlalu sama dari Draw.io saya, tetapi saya sudah berhasil membuat soal nomor 1. Oke, baik. Jadi di sini kita akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu buatlah database dengan nama DBATS teori PBD nomor 2. Oke, kita bikin ya. Saya juga sudah mencobanya kemarin, ATS teori PBD nomor 2. Buat.
Oke, setelah kita buat ini, kita lihat di soal, buatlah tabel dengan nama pegawai yang berisi ID, nama, alamat gaji. Pegawai, oke kita buat ID, nama, alamat gaji. Oke, kita bikin ID, nama, alamat gaji. Dengan in varchar varchar in varchar varchar in 5 20 5 20 20 10. Oke, kita simpan. Oke, setelah berhasil menyimpannya, lalu kita masukkan data-data yang ada dengan menggunakan SQL seperti insert info. Insert info pegawai values. Enter, terbuka kurung, maaf, buka kurung 100 ya. 100 Arif Surabaya, 100 Arif Surabaya, 10.000. Hah? Dulu kita bikin lagi yang kedua, 1 Andi Jakarta, 01 Andi, Andi Jakarta, 14. Terus, oke, bentar, gak lupa, Andi, 102 Burhan Malang, 102 maaf, Burhan Malang, Malang 12. Sudah. Empat, kita buka. Satu, setahu saya 103 Fikri Madiun. Fikri Madiun. Oke. Lalu 104 Paris Malang. Paris Malang 17. Oke. Maaf. 105 Sigit Surabaya. 105 Sigit. Empat 106 Ivan Kediri. 106 Ivan Kediri. Oh, ini 17 ya? 16. Maaf. Ivan Hanif Zakiyudin.
untuk cek tentang diri 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 eh, senang seribu. Oke, lalu 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 yang terakhir 108 Zaikudin. Zaikudin. Zakiu. Za- Zaikudin. Zakiudin. Zakiudin. Surabaya. Surabaya. Terus oke. Jadi, mari kita coba kirim. Oke, berhasil. Berarti di jelajahnya sudah terdiri dari nama-nama tersebut. Setelah itu, hapus record. Kalau tidak salah, setelah itu hapus record dengan ID 100. Kita ke SQL, kita menggunakan delete from. Delete from delete from pegawai will delete from pegawai will delete from pegawai will ID delete from pegawai will ID 100. Oke, kita coba kirim lagi. Mohon maaf. Coba kirim, apakah berhasil? Ya, kita oke. Oke, berhasil. Berarti kita ke jelajah. Yang 100 sudah terhapus. Lalu, setelah itu diminta update. Kita ke SQL. Setelah itu kita update data untuk ID 101, source 2, menjadi source 2 menggunakan query. Baik, jadi kita bikin update pegawai, set nama, Naila, alamat Surabaya, gaji, RIM, apakah berhasil? Oke, berhasil. Berarti 101-nya sudah terganti menjadi Naila. Selanjutnya kita update lagi dengan nama Raffi. Eh, Raffi seperti tadi, yaitu update pegawai, set nama, set nama Raffi. Lalu eh, eh, lalu alamat set nama Raffi, alamat eh eh, Semarang. Lalu Raffi update ke nama Raffi, alamat Semarang. Lalu ada gaji Raffi 14.000. Terus tanam. Oke, 14 where ID 102. Coba kita kirim. Apakah berhasil? Yes, berhasil. Berarti sudah terupdate menjadi Raffi Semarang 1000. Oke, berikut lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan.
Oke, untuk selanjutnya, lakukan perintah SQL kan untuk menampilkan yang pertama semua kolom, yang pertama semua kolom dari tabel pegawai. Oke, dari semua kolom tabel pegawai itu berarti kita pakai select from. Harusnya itu select from pegawai, select from pegawai. Coba ya, apakah berhasil? Oke, ini kurang. Seharusnya dia ada tanda ini. Apakah berhasil? Oke, lalu muncul seperti ini. Yang kedua, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kolom nama dari gaji tabel pegawai. Klik nama, gaji, select nama gaji, select nama gaji, from gaji from pegawai. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, maka akan muncul di sini nama dan gaji. Setelah itu, kolom nama dan alamat yang punya nama dengan awalan F. Berarti kita coba pakai select nama, select nama alamat, select nama alamat, select nama alamat from pegawai. Pegawai seharusnya ada where, kita bikin where nama like F, nama like F, nama like. Oke, kita coba seperti ini ya. F kali kita tutup. Nggak berhasil, maaf untuk ada suara-suara. Oke, nama yang terdapat di sini Fikri dan Faris. Selanjutnya, kolom nama dan alamat yang punyai nama dengan akhiran N. Oke, kita coba ya. Oke, seperti tadi, select nama, alamat, select alamat from pegawai. From pegawai, select nama, alamat from pegawai, where nama like, where nama, like, where nama like, and muncul seperti ini, Naila. Lalu kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 1.500.000. Yaitu kita bikin select nama, select nama gaji from pegawai, select nama gaji from pegawai, where gaji, where gaji, kah dia akan muncul. Kolom nama alamat dan gaji yang bergaji di atas 1.013.000 dalam beralamat di Surabaya. Berarti di sini
Kita bikin select nama alamat gaji, lagi select nama alamat gaji eh, from pegawai, select nama gaji from pegawai, where gaji, oke kita coba, dan alamat, and gaji and alamat Surabaya, gaji and alamat Surabaya. Kita tutup dengan tanda ini. Apakah berhasil? Yes, Sigit dan Sakiudin. Baik, untuk yang G. Kolom nama gaji dengan range gaji antara 15 sampai 20. Oke. Berarti kita coba select nama gaji from pegawai. Kita coba ya, select nama gaji from, maaf, gaji from pegawai. Select nama gaji, select nama gaji from pegawai, pegawai, select nama gaji from pegawai, where gaji between, select nama from gaji, where gaji between 15 ini ya, and 200. Tidak kalau tidak salah ya. Oke. Apakah hasilnya kita lihat? Oke, Fikri, Fari, Sigit, Ivan, dan Ivan. Baik, selanjutnya. Yang terakhir, gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Yaitu kita bikin select max gaji, select max, maaf, gaji, select max gaji gaji tertinggi tertinggi, lalu min gaji gaji terendah, AVG gaji rata rata gaji from pegawai. Maaf, coba kita kirim dengan hasil seperti, oh baik, ini coba kita lagi kirim, yaitu oke, berhasil. Jadi di sini gaji tertinggi, gaji terendah, dan rata-rata gaji semuanya. Oke, soalan nomor 2 sudah terjawab semuanya. Oke, baik. Jadi kita menjawab soal nomor 3, yaitu buat database dengan nama DB ATS Teori PBD nomor 3. Jadi, DB ATS Teori PBD nomor 3 kita buat. Oke, setelah telah dibuat, buat tabel dengan nama barang seperti berikut.
tabel barang yang berisi 1, 2, 3, 4, 5. Yang berisi 5. Kita buat dari itu, kita isi kode barang, nama, harga beli, harga jual. Kode barang, nama, harga beli, harga jual, harga jual, dan jumlah. Jumlah. Kode barang varchar, varchar, in. Varchar, varchar, in. 6, 20, 9, 9, 6, 20, 9, 6, 20, 9, 9, 3. Kode barang yaitu primary key. Kita kirim. Oke, lalu kita simpan. Setelah dari simpan, lalu kita tambahkan atau insert dari isi kode tabel barang tersebut. Yaitu eh, pen, pen, pensil alias, lalu harga belinya 1.000, dan harga jualnya 1.200. 1.200, stoknya 50. Lalu dengan yang kedua, eh, dengan nama barangnya lem setan. Lalu dengan harga beli 2.000, harga jualnya 2.200. Setelah itu stoknya 0, lalu kita kirim. Oke, berhasil. Oke, setelah dari itu kita membuat tabel baru, yaitu tabel detail pembelian. Detail pembelian dengan 5 kolom. Oke, yang pertama kode barang, harga beli, harga jual, kode barang, harga beli, harga jual. Setelah dari harga beli, harga jual, jumlah dan operator, jumlah dan operator, varchar, in varchar, varchar, in varchar, dengan panjang 6993. 6, 9, 9, 3, dan 8. Lalu kita simpan. Oke, setelah itu kita membuat trigger untuk jumlah stok barang. Trigger untuk jumlah stok barang. Jadi langsung saja eh delimiter
delimiter, del, delimiter. Oke. Create trigger stok barang, create trigger stok barang, trigger stok barang before install, eh before insert, before insert on detail pembelian, detail pembelian, lalu for each row, each row, lalu begin update barang, begin and 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 update barang sejumlah, update barang jumlah, update barang sejumlah, hmm, if is null, if jumlah is null, if is null, if is null, jumlah, hmm, jumlah is null, jumlah nol, nol, jumlah plus new, new jumlah web, jumlah web, jumlah web KD barang, new KD barang, web KD barang, sama dengan new KD barang. Kita copy, apakah berhasil? Oke, baik. Baik, jadi di sini saya mendapatkan permasalahan di nomor 8. Baik, saya mencoba solusi salah satunya yaitu spasi dari delimiter ini. Dari sini ternyata sudah tidak ada kesalahan lagi. Jadi mari kita coba kirim. Oke, ternyata masih error. Baik, karena masih error, yang lakukan instruksi berikut, lakukan penambahan data ke tabel data pembelian, lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang, lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10, berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang, serta beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Baik, jadi di sini dikarenakan saya tidak bisa membuat ini,
Saya akan menjelaskan instruksi berikut saja. Yang pertama, untuk melakukan penambahan data ke tabel detail, kita bisa melakukan dengan query insert into detail pembelian values LST 001 1500 2005 admin lalu kirim. Maka hasilnya bakalan keluar. Lalu kedua, kita bisa lihat beberapa jumlah barang. Jumlah barang itu LST 001 sekarang. Panggil menggunakan query select. Jumlah from barang where KD barang LST 001 hasilnya akan seperti berikut juga. Yang ketiga, lakukan lagi untuk insert barang LST 001 sebanyak 10 berapakah jumlah stok. Barang LST 001 sekarang. Saya akan menerapkan query insert into detail pembelian values. LST 001 1500 2010 admin. Maka itu akan berubah di data tersebut. Baik, dikarenakan saya tidak bisa membuat itu karena ada kendala error dan tidak mencukupi waktu, saya langsung menjelaskan dari apa yang dimaksud trigger berikut ini. Oke, untuk delimiter. Delimiter itu mengubah agar bisa menggunakan di dalam blok begin dan end. Sedangkan untuk create trigger itu stok barang before insert on detail pembelian, yaitu untuk membuat trigger bernama stok barang yang akan dijalankan sebelum detail pembelian. Setelah itu for each row. Trigger ini akan dieksekusi untuk setiap baris yang diinsert, sedangkan begin itu untuk awalan dari blok perintah trigger. Sedangkan untuk query berikut, update barang set jumlah if is null jumlah, nol jumlah new jumlah where KD barang dan new KD barang itu menambahkan new jumlah ke dalam file jumlah pada tabel barang untuk KD barang yang sama. Jika jumlah di tabel barang bernilai 0, akan dianggap 0. New jumlah adalah jumlah barang yang dimasukkan melalui insert. Sedangkan fungsi query end, yaitu untuk penutup blok trigger. Sedangkan delimiter untuk terakhir, itu untuk mengembalikan delimiter ke default. Cukup sekian penjelasan atau materi soal yang telah saya jawab. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.